Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tetap semangat, ada sukacita, haleluya. Saya percaya Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Bisa bilang amin, haleluya. Untuk menerima renungan di pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang di pagi hari ini kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur karena semalaman kami boleh menikmati tidur dengan baik. Dan Tuhan karuniakan kembali hari yang baru dengan tubuh yang sehat dan segar pula. Itu sebabnya kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu Jehovah Rafa. Terambil dari Markus 1 ayat 42 yang berbunyi demikian. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di zaman perjanjian lama saudara, penyakit kusta adalah penyakit yang paling mengerikan. Orang yang sakit kusta tidak hanya menderita oleh karena penyakitnya, tetapi juga harus menerima perlakuan yang buruk dari orang-orang di sekitarnya, yaitu dikucilkan atau diisolasi dari masyarakat. Kalau misalnya orang yang kusta ini nekat masuk ke kota, maka setiap orang yang berpapasan dengan dia akan menjerit sambil berlari, Kusta, 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 kusta. Nah, dia sambil berteriak-teriak seperti itu. Lalu orang yang mendengar teriakan orang itu langsung berseru, najis, 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 najis. Nah saudara, jadi orang kusta ini bukan rasa betapa sakitnya penyakitnya, tetapi hatinya hancur lebih daripada rasa sakit. Nah saudaraku yang kekasih, jadi sangat kasihan sekali. Nah saudaraku, jadi mereka ini menerima perlakuan yang buruk dari orang-orang di sekitarnya, yaitu dikucilkan. Peraturan Tuhan pada masa dulu pun sangat keras bagi orang kusta, yaitu akan mendapat sanksi berat seperti tertulis dalam Bilangan 5 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Nah saudara, penyakit ini pertama kali disebut dalam Alkitab ketika Musa mengalami kusta saat Allah menunjukkan kuasanya. Di dalam Keluaran 4 ayat 6 dikatakan, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Miriam juga pernah mengalaminya. Tolong baca Bilangan 12 ayat 10. Juga Naaman, 2 Raja-Raja pasal 5. Nah saudara, dalam perjanjian baru kita juga menemukan orang-orang yang sakit kusta
mereka disembuhkan oleh Yesus. Saat orang kusta datang kepada Yesus meminta pertolongan, ia tidak menolak. Hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasihan terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Mungkin saat ini penyakit kusta bukan lagi menjadi penyakit yang mengerikan. Malahan sekarang banyak jenis penyakit yang jauh lebih ganas bermunculan seperti AIDS, flu burung, COVID-19, dan sebagainya. Semakin dosa merajalela di dunia ini, saudara, semakin ganas pula penyakit yang bermunculan. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang sakit, baik itu sakit jasmani ataupun sakit rohani. Secara manusia, mungkin sakit yang kita alami tidak bisa disembuhkan. Bahkan dokter telah angkat tangan. Jangan menjadi lemah dan putus asa, saudara. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Selalu ada kesembuhan di dalam Yesus. Namun saudaraku, kadangkala lewat penyakit ini Tuhan izinkan, karena Tuhan akan memanggil pulang seseorang supaya dapat mengalami kesembuhan abadi dan tinggal bersama Yesus di dalam kemuliaan. Karena manusia pasti sekali waktu akan mengalami kematian dan tidak boleh tidak itu akan terjadi. Itu sebabnya saudaraku, kalau hari ini saudara dan saya dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit ganas yang menakutkan dalam diri kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau saudara masuk di rumah sakit, banyak orang sakit bermacam-macam di situ. Bahkan sampai kepada klimaksnya, banyak yang sudah tidak ada harapan, tinggal menunggu saat-saatnya saja ia meninggal dunia. Sekali lagi saudaraku, hargailah tubuhmu agar supaya engkau pelihara sebaik-baiknya. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Jangan lupa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian itu juga akan ditambahkan kepadamu, termasuk kesehatan dalam diri saudara. Akhirnya saya tutup 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Itu sebabnya kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami di dalam penggembalaan tangan Tuhan. Kalau Kau izinkan kami mengalami pergumulan sakit penyakit, mungkin supaya iman kami semakin bertambah kuat, pengharapan kami tertuju pada Engkau, dan ketika kami memohon, tatkala itu juga kami mendapatkan kesembuhan, sehingga iman kami semakin diteguhkan oleh datangnya penyakit itu. Namun kalau kami hari ini tetap sehat, ajar kami mengucap syukur, beribadah dengan tekun dan setia, semakin rajin dan taat melakukan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, tugas-tugas kami, pekerjaan kami, bahkan seluruh keluarga kami. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan memberkatinya. Kalau masih ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, karena Engkau adalah Yehovah Rafa. Segala hormat pujian bagi Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, saya berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.